Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Malam hari ini di majelis yang mulia ini kita dipertemukan dan berjumpa kembali untuk melanjutkan materi kajian kita. Ini tentang adab dan akhlak seorang penuntut ilmu, di mana telah kita lewati beberapa bab yang ada dalam buku ini, dan terakhir telah kita selesaikan pembahasan di bab yang ketiga tentang adab seorang penuntut ilmu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam bab ketiga tersebut penulis menyebutkan ada 7, setidaknya ada 7 dari adab seorang penuntut ilmu khususnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut dia perhatikan. Itu baik itu mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan Rasul yang terakhir bagi seluruh manusia. Adab yang kedua terhadap Rasulullah, wajib mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam lebih dari kecintaan terhadap orang lain atau selain beliau, diri sendiri, kedua orang tua, istri dan seterusnya seluruh manusia. Kemudian berusaha untuk mentaati perintah-perintah beliau dan menjauhi larangannya. Yang keempat, berusaha meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam pada setiap perkataan dan perbuatan serta ibadah dan cara bergaulnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, wajib ittiba terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti rasa cinta kita kepada Allah. Maka membuktikan cinta itu kita wajib ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, memperbanyak salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, tidak membuat-buat bid'ah. Ya, tidak membuat ataupun mengamalkan, karena ada 2 hadis tersebut. Yang satu mengancam orang-orang yang ahdatsa, yang membuat walaupun dia tidak mengamalkannya. Atau hadis yang berikutnya yang mengamalkan perbuatan mengada-ngada dalam Islam walaupun bukan dia yang buat, ataupun membuat-buat selawat-selawat secara khusus, ataupun merubah-rubah selawat yang sudah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, redaksinya sudah seperti itu, maka jangan ditambah-tambahi dengan kalimat-kalimat yang lain kecuali selawat secara umum. Tapi selawat-selawat yang sudah
redaksinya ditentukan oleh Nabi karena itu berdasarkan wahyu, bukan dari hawa nafsu beliau menyusun redaksi tersebut. Seperti salawat-salawat di dalam salat, di dalam tasyahud, tidak ada di sana tambahan-tambahan dari kalimat Sayyidina. Kecuali di luar hal tersebut, salawat secara umum, maka tidak mengapa. Di dalam muqaddimah seorang mengatakan ia bersalawat kepada Nabi setelah dia mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin. Tidak ada masalah. Ya, walaupun sebagian ahlul ilmi tidak menyukainya adanya tambahan ataupun gelar sayyidina untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang paling inti bukan pada salawat-salawat yang sudah datang langsung dari Nabi, maka jangan diberikan tambahan dari tambahan yang lainnya. Taib ya, itu tentang adab yang keempat. Bab yang ketiga, ya bukan adab yang keempat, bab yang ketiga yang bahas tentang adab seorang penuntut ilmu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang keempat kita akan membahas adab terhadap kedua orang tua, yakni adab seorang talibul ilm, adab seorang penuntut ilmu terhadap orang tuanya sendiri. Ini penting. Apalagi kita dapati di dalam beberapa ayat atau dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat menggandengkan ketaatan kepada Allah, rasa syukur kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala terkadang digandengkan dengan kedua orang tua. Seperti ayat yang akan dibawakan oleh penulis berikut ini. Ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Anishkur li wa liwalidayka wa ilayyal masir. Dan dalil-dalil yang semisal ini yang menunjukkan tentang tingginya ya kedua orang tua, kedudukan kedua orang tua setelah Allah dan Rasulnya. Karena memang seperti itu biasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala ingin meninggikan makhluknya di hadapan yang lain, maka biasanya Allah taala menggandengkan dia dengan menggandengkan makhluknya tersebut dengan Allah di dalam nas-nasnya. Biasa seperti itu. Itu bukan menunjukkan bahwasanya makhluk itu adalah Allah. Seperti perasaan sebagian orang-orang Nasara ketika mendapati dalil-dalil yang menyebutkan Isa bin Maryam ruhullah. Nabi Isa bin Maryam adalah ruh Allah. Mereka menganggap idhofah seperti ini bahwasanya Isa itu adalah Allah. Lah bagaimana kalau seandainya kita sebut Baitullah? Apakah bait itu juga Allah? Bagaimana kalau kita katakan Abdullah, Abdurrahman? Berarti si Abdullah, si Abdurrahman, Abdul Razak itu Allah. Ya, bukan begitu memahami idhofah. Itu maksudnya memuliakan makhluk. Allah ingin memuliakan makhluk dengan diidhofahkan kepada namanya. Makanya sebaik-baik nama ketika abdun tersebut diidhofahkan dengan salah satu nama Allah. Karena nama yang manapun yang dimaksud adalah satu. Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum mau mengidhofahkan abdun itu dengan ismul jalalah Allah ataukah dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq ya, ataupun yang lainnya dari Asmaul Husna, maka silahkan. Ya, maka silahkan karena banyaknya nama tersebut tidak menunjukkan bahwasanya Tuhannya itu banyak atau yang dinamai itu banyak, tapi satu yakni Allah Subhanahu wa taala. Itu pemuliaan namanya. Ya, jika dia disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Naqatullah, onta Allah. Itu kisah siapa itu? Onta Allah itu kisah Nabi siapa? Nabi? Benar itu? Bentuk mau lihat apa gini? Nabi Saleh. Ya, naqatullah, onta Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang lainnya. Taib ya. Nah, demikian juga ketika disandingkan dengan seperti ini, ya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana.
Ya, ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggandengkan antara amal yang mulia kemudian dengan birrul walidain, menunjukkan kedua orang tua telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kedudukannya di hadapan manusia setelah Allah dan Rasulnya. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya beliau, bahkan nama beliau diangkat oleh Allah dibandingkan nama-nama yang lainnya. Bahkan telah Allah abadikan di dalam surat apa itu ya? Al-Insyirah itu ya. Wa rafa'na laka dzikraka. Wa rafa'na laka dzikraka. Telah kami angkat untukmu penyebutanmu. Dzikraka. Jadi Nabi Muhammad itu namanya diangkat. Ya, sehingga setiap disebutkan nama beliau maka diperintahkan kita untuk berselawat. Tapi kalau disebutkan nama ana enggak perlu. Enggak diangkat nama ana. Ya. Nama antum juga enggak. Yang tahu-tahu antum. Tapi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Taib. Di sini kata beliau, di antara adab-adab penuntut ilmu terhadap kedua orang tuanya adalah pertama, berbakti dan mentaati keduanya selama keduanya tidak menyuruh berbuat dosa dan memutus silaturahmi. Jadi selama yang diperintahkan oleh kedua orang tua itu bukanlah kemaksiatan kepada Allah, bukan pula ya berbentuk perintah untuk memutuskan silaturahmi ataupun bentuk-bentuk perbuatan dosa yang lainnya, maka wajib bagi kita untuk mentaati keduanya. Dan itu pun biqadril istita'ah, dengan kadar kemampuan. Kenapa? Kepada Allah saja biqadril istita'ah. Mentaati Allah saja itu dengan kadar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Demikian juga kepada makhluk yang Allah Ta'ala perintahkan kita berbakti kepada keduanya, taat kepada keduanya. Nah, ketaatan kita kepada kedua orang tua dengan batas kemampuan. Jika kita tidak mampu atau di luar batas kemampuan, ya tidak ada kewajiban lagi di sana. Ya. Misalnya, nak, apa? Kamu harus mampu mendaki gunung itu, misalnya, kan begitu ya. Wah, enggak sanggup. Ya, tidak sanggup. Ya, ataupun hal-hal yang lain yang itu di luar batas kemampuan kita. Taib. Nah, jadi selama itu tidak berbenturan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya bukan maksiat kepada Allah, bukan perbuatan dosa ataupun yang lainnya, maka hendaknya kita mentaati dan berbakti kepada keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma, fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā." Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan wa qada. Tafsiran qada ini bisa makna memutuskan, amara memerintahkan, aujaba mewajibkan, itu makna-makna qada. Ya, wa qada rabbuka bisa bermakna Allah telah mewajibkan. Rabbmu telah mewajibkan, Rabbmu telah memutuskan hal ini wajib. Ya, Rabbmu telah memerintahkan kepadamu ya Muhammad. Wa qada rabbuk, Rabbmu telah memutuskan, memerintahkan, alla ta'budu illa iyyahu, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua. Ini kok tiba-tiba ihsanan ini? Siapa yang sudah belajar nahwunya ini? Wa bil walidaini ihsanan. Gimana i'rabnya ini? Kok bisa tiba-tiba ihsanan? Ya kan seharusnya ada sebab-sebabnya, kan begitu ya. Ihsanan kok bisa mansub, kok bisa tegak dia berdiri? Wabil walidaini ihsanan. Siapa bisa jawab itu? Datangnya dari mana itu? Datangnya dari Allah Zat. Ini firman Allah. Ya. Iya, wa qada rabbuka. Jadi ada namanya mentakdirkan gitu ya, dalam istilah bahasa Arab itu wa ahsinu ya bil walidaini ihsanan gitu ya. Wa ahsinu bil walidaini ihsanan. Enggak mungkin dia tiba-tiba ihsanan.
Wa bil walidaini ihsanan, dan terhadap kedua orang tua berbuat baiklah, berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua. Jadi ini sebagai takkid dia, ya, pengulangan, dan benar-benar berbuat baiklah kepada kedua orang tua setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita katakan tadi bahwa kita dapati ada dalil-dalil yang menunjukkan digandengkannya perintah beribadah kepada Allah langsung digandengkan untuk berbuat baik dan taat kepada kedua orang tua. Ya. Nah, ini penting, merupakan salah satu adab bagi seorang penuntut ilmu. Jadi jangan sampai seorang penuntut ilmu namun dia durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak berbakti, enggak taat sama kedua orang tua. Kemudian mengatasnamakan dirinya adalah talibul ilm, ya, seorang penuntut ilmu syar'i. Maka jangan demikian. Kalau memang benar dia seorang penuntut ilmu syar'i, maka ini harus dilaksanakan adab ini, karena ini merupakan adab yang wajib. Ya, ini adab yang wajib, berbakti dan taat kepada kedua orang tua selama keduanya tidak memerintahkan kemaksiatan dan perbuatan dosa. La ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk. Kedua orang tua makhluk juga, ciptaan Allah. Tapi selama dia tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, maka kita wajib mentaatinya, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila dia memerintahkan untuk kemaksiatan, maka Rasulullah SAW mengatakan la ta'atal makhluk fi ma'siyatil khaliq. Enggak boleh taat sama makhluk, taat sama kedua orang tua sementara hal tersebut kemaksiatan kepada al-khaliq, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Ya. Orang tua nyuruh mencuri, kan begitu ya. Ya sudah nak, pinjam aja. Ya, enggak apa-apa riba-riba dikit. Nanti ya bapak sama ibumu bantu untuk melunasinya. Ya jangan, kan begitu ya. Taib. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilaihuma. Ya, aw kilahuma. Adapun jika salah satu dari kedua orang tua atau dua-duanya dalam pemeliharaanmu dan dia sudah kibar, ya sudah tua, sudah lanjut usia, fala taqul lahumā uff, maka jangan kalian mengatakan, jangan kau katakan kepada keduanya uff. Dalam bahasa Arab uff, ya, ini minimalnya kalimat seperti ini saja kepada kedua orang tua sudah dosa besar. Ini minimalnya kalimatnya. Jadi perbuatan durhaka sama orang tua seminim-minimnya mengatakan hus, nah gitu ya. Itu paling minimal kedurhakaan, tapi sudah dosa besar. Lalu bagaimana kalau sampai mencaci, mencela kedua orang tua, menghardik, membentak? Wah, sudah. Orang cuma gitu saja sudah dosa besar, kan gitu ya. Wala taqul lahumā uff. Iya, jangan. Wala tanharhuma, dan jangan ya menghardi ataupun membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīma, ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang karim, ucapan yang lemah lembut. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih khusus bagi seorang penuntut ilmu. Ya, harus mereka bisa berusaha untuk menerapkan ini, mewujudkan ini. Apalagi kepada kedua orang tua yang mungkin masih awam lah, ya, masih mengikuti tradisi, masih mengikuti kebiasaan, ya, ataupun keumuman orang-orang banyak. Maka kita harus menunjukkan adab ini terhadap kedua orang tua sehingga mereka tertarik dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wakhfid lahum janahaz dzul minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu, yakni di hadapan keduanya dengan penuh rasa kasih sayang. Wa qul, dan ucapkan, Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Inilah yang mendasari adanya kalimat tarbiyah. Antum pernah dapati enggak kalimat tarbiyah dalam hadis? Rasulullah pernah menyinggung tarbiyah? Pernah enggak mendapati di dalam Al-Qur'an Allah taala menyinggung kalimat tarbiyah? Ya, kecuali pada ini, fiilnya ini, fiil madhi. Rabbaya, rabba yurabbi, tarbiyatan. Ya, atau disebut murabbi. Rabba yurabbi tarbiyatan, murabbin murabban, rabbi la turabbi murabbin murabban. Nah, itu sharaf ya. Nah, ya, jadi ini dia yang mendasari adanya istilah tarbiyah yang diperintahkan oleh Allah kepada kedua orang tua untuk anaknya adalah memberi tarbiyah, bukan cuma beri makan.
Kalau cuma kewajiban kedua orang tua hanya sebatas memberi makan, ya mohon maaf, ayam juga bisa. Bahkan induknya yang betina saja bisa tanpa ada lakinya. Kan begitu ya, habis sudah netas lakinya nggak tahu kemana. Dia sendiri ngurus anaknya itu sampai gede. Ya, yang cari makan. Tidak khawatir dia miskin. Ya. Jadi bukan sebatas memberi makan, kewajiban kedua orang tua tersebut tarbiyah itu bukan cuma itu. Akan tapi tarbiyah itu dengan makna secara keseluruhan yang ada dan dituntut di dalam Islam bagi kedua orang tua terhadap anaknya. Maka itulah yang mendasari doa anak tersebut. Ya, anak tersebut mengatakan Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira, wahai Rabbku, rahmatilah keduanya karena keduanya sudah menterbiahku dari kecil. Terkadang kita dapati ya sebagian pada anak-anak ya, anak itu sulit untuk mendoakan kedua orang tuanya. Kenapa? Karena dia melihat wah, orang tua saya enggak ada memberi tarbiyah kepada saya. Ya, tidak memberikan tarbiyah kepada saya. Ya, inilah buahnya. Ya, namun walaupun demikian tidak boleh bagi kita untuk dendam terhadap kedua orang tua. Walaupun bagaimana ada begitu banyak jasa-jasa mereka, sekalipun mereka tidak memberikan tarbiyah secara sempurna, ya, seperti yang diperintahkan oleh Allah Taala. Baik ya. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala tetap mengajarkan kepada kita sebuah doa. Kenapa? Karena sulitnya kita membalas jasa kedua orang tua. Tidak bisa, enggak akan mungkin. Ya, tidak akan mungkin seorang anak itu membalas jasa kedua orang tuanya. Itu sulit. Sulit sekali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membantu kita dengan mengucapkan doa ini agar kita minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolong rahmati kedua orang tua saya. Kenapa? Karena saya tidak bisa membalas jasanya, itu tafsirannya. Saya tidak mampu membalas kebaikan kedua orang tua. Ya Allah, kamu yang mampu memberikan balasan, karena sebaik-baik yang mampu memberikan balasan cuma Allah. Adapun kita tidak bisa. Tidak sempurna balasan kita. Ya, tidak sempurna balasan kita kepada Allah, balasan kita kepada kedua orang tua. Kecuali Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Ya, balasan Allah Subhanahu wa taala, jaza dari Allah itu sempurna, bahkan lebih besar. Ya, lebih besar dari apa yang dilakukan oleh kedua orang tua. Allah memberikan balasan lebih dari jasa mereka. Adapun kita tidak mungkin. Kita tidak sanggup memberikan balasan kepada kedua orang tua. Sehingga kita minta dan diajari oleh Allah supaya kita minta sama Allah, karena Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk melakukan itu. Ya Allah, rahmati keduanya. Kenapa? Karena saya tidak bisa membalas kebaikan keduanya. Ada apa di balik kedua orang tua? Karena kedua orang tua sudah memberi saya tarbiyah dari kecil. Ya, sudah memberi saya tarbiyah dari kecil. Ya. Jadi tarbiyah itu kan mencakup kepada 3 hal. Ya. Yang pertama mencakup kepada masalah diniyah, itu yang paling penting. Tarbiyah itu paling utama, ya, yang dimaksud dengan tarbiyah itu mencakup kepada perkara diniyahnya anak. Diniyah anak. Itulah yang terkandung dalam makna fitrah. Ya, itu yang terkandung dalam makna fitrah. Dan di dalam makna tarbiyah itu juga yang dimaksud adalah selain menjaga diniyahnya, yaitu menjaga jasmaniyahnya, jisemnya. Ya, jadi berusaha untuk menjaga jasmaniyahnya, kesehatannya, kan begitu ya, menjaga kesehatannya ini dengan memberi makan, memberi vitamin, memberikan ini itu untuk menjaga jasmaninya. Ya. Yang ketiga, walaupun ini sebenarnya masuk kepada perkara diniyah, yakni khuluqiyahnya, ya, akhlaknya. Ya, yang dimaksud tarbiyah di sini masuk di dalamnya adalah khuluqiyahnya, ini berusaha untuk mendidik akhlak mereka. Jadi ini 3 hal yang dimaksud dengan tarbiyah. Ya, jadi mencakup tarbiyah tersebut supaya kita paham, mencakup makna tarbiyah itu 3. Yang pertama dan paling utama, tarbiyah itu dari sisi diniyahnya. Jadi berusaha mendidik agama anak tersebut. Itu dia kewajiban orang tua. Ya. Yang kedua itu jasmaniyahnya. Nah, itulah dia kita berusaha memberikan makanan-makanan yang sehat, memberikan tempat tinggal yang sehat, kan begitu ya, lingkungan yang sehat dan seterusnya yang bisa menjaga jasmaninya, pertumbuhannya, perkembangannya, otaknya, kan begitu ya, giginya, semuanya. Ya, sehingga harus diperiksa giginya, diperiksa perkembangan otaknya, diperiksa
kecerdasannya dan seterusnya. Kenapa? Karena perkara agama itu tidak selalu berkaitan dengan masalah kecerdasan, ya atau tidak? Ada banyak orang-orang cerdas tapi menyimpang. Hafal gini sampai kiri, atas, kanan, bawah, samping. Ya. Loh, orang-orang Khawarij itu ngeri ya, hafalan mereka. Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah yang muncul di zamannya Hasan Al-Basri itu bukan tidak cerdas. Bahkan kalau berdebat dengan mereka, argumen kita bisa dihafal sama dia. Antum berdebat gitu, tadi kamu berkata demikian, kita sendiri lupa. Dia masih ingat. Ya, tapi menyimpang. Jadi terkadang agama itu tidak identik harus dengan cerdas. Ada orang-orang yang tidak cerdas, menghafal saja susah, tapi manhajnya Masya Allah. Bahkan mungkin dia termasuk orang yang salah satu dari 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bisakah seperti itu? Bisa. Kenapa? Karena akidahnya, manhajnya jelas. Walaupun dia susah, kan begitu ya, susah untuk hafal, harus sampai muntah dia menghafal itu. Namun ini bukan berarti kita bermalas-malasan untuk menghafal. Terkadang kalau saya sebutkan begitu, Ustaz nyebutkan begitu, kalau begitu tidak perlu menghafal kita Ustaz. Ya menghafal tetap, semangat terus menghafal. Ya. Taib ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu makna tarbiyah mencakup 3 hal tadi, diniyahnya anak, jasmaniyahnya, kemudian khuluqiyahnya, akhlaknya. Ya. Walaupun sebenarnya akhlak itu masuk dari perkara diniyah, tapi terkadang beliau memisahnya supaya lebih terlihat jelas. Ya, seperti hadis yang mengatakan man jaa ilaikum aw man khataba ilaikum, ya, idza jaa ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, kata Nabi SAW. Masih ingat hadis ini ya? Jika datang kepada kalian atau jika datang seorang untuk meminang anak kalian yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya. Walaupun sebenarnya akhlak itu bagian dari agama. Kalau bahas namanya agama ya tidak terlepas dari akhlak. Namun sedikit dipisah oleh Nabi supaya tidak ada anggapan yang namanya agama itu cuma mikir sholat gitu ya, puasa ini tapi akhlaknya jelek. Tidak. Tanda kuatnya agama seseorang itu terlihat dari kuatnya akhlaknya, baiknya akhlaknya. Taib ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi ini makna tarbiyah, sehingga saling berkaitan satu dan yang lainnya, ya, agar tidak terjadi saling menuntut pada hari kiamat. Seorang anak menuntut kepada kedua orang tuanya, bagaimana saya berbakti sama dia, dia sendiri tidak memberikan tarbiyah kepada saya, nuntut anaknya. Bisakah seperti itu? Bisa saja. Ya. Orang tua juga demikian, saya sudah memberikan ini, memberikan itu, tapi dia tidak berbakti kepada saya dan seterusnya. Oleh karena itu kedua belah pihak harus saling berusaha menunaikan kewajibannya. Orang tua ya wajib memberikan tarbiyah dengan sempurna. Ya, mencakup kepada 3 hal tadi. Taib. Khonifuddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi ingat, tarbiyah itu bukan hanya fokus kepada makna jasmaniyahnya saja. Banyak kita dapati memaknai tarbiyah Islamiyah, tapi yang dia maksud cuma memperhatikan jasmani saja. Bahkan terkadang difahami kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Ya, apakah maksud dari fitrah tersebut setiap anak dilahirkan tidak ada yang cacat? Ada enggak anak dilahirkan dalam keadaan cacat? Ada atau tidak? Hah? Ada atau tidak? Ada, kan begitu ya? Maka fitrah itu bukan dimaknai hanya sebatas jasmani yang sempurna, karena ada anak yang lahir jasmaninya enggak sempurna. Ya, lalu apakah kita katakan anak tersebut calon-calon penduduk neraka? Tidak, karena Islam itu bukan fokusnya hanya kepada memperhatikan jasmani. Walaupun itu bagian darinya, tapi bukan itu paling intinya. Tapi agama maksudnya. Jaga agama anak tersebut yang Allah lahirkan dia di atas fitrah, di atas dinul Islam. Jaga itu. Supaya nanti dia tidak terbawa Yahudi, Nasrani ataupun yang lainnya. Kan begitu hadisnya kan? 2 orang tuanya yang bawa ke Yahudi, Nasrani, Majusi. Jadi yang paling penting tarbiyah itu dalam masalah agama. Walaupun anak tersebut memiliki kekurangan, kurang cerdas, IQ-nya demikian, punya cacat ini atau yang semisalnya, atau sekarang banyak autis lah kan begitu ya. ABG, kok ABG? ABK. Bukan anak buah kapal, anak berkebutuhan khusus. Katanya sih begitu singkatannya. Saya juga enggak tahu ya.
Masyaallah. Taib. Itu dia merupakan adab yang paling utama di sini ya. Dan antum bisa baca di sana kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini juga beliau membawakan di halaman 61 penulis membawakan sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud wafat tahun 32 Hijriah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amali ahabbu ila Allah?" Amalan apa yang paling dicintai di sisi Allah? Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Ya. Salat pada waktunya. Summa qala, "Summa ay?" Kemudian dia bertanya kembali, yakni Abdullah bin Mas'ud. Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? "Summa birrul walidain." Ya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qala, "Summa ay?" Kemudian dia berkata kembali, kemudian apa wahai Rasulullah? Qala al-jihad fi sabilillah, yakni berjihad fi sabilillah. Tapi ada hadis-hadis yang lain yang artinya ini bukan urutan yang baku ya. Di sana ada urutan yang mungkin tidak seperti ini. Ini untuk menunjukkan sisi keutamaannya saja, mana yang paling utama, yakni setelah salat, karena salat itu merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kewajiban kita kepada sesama makhluk, ini terutama kepada kedua orang tua. Baik. Kemudian yang kedua, adab yang kedua, ini adab para penuntut ilmu terhadap kedua orang tua. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan keduanya dengan tawadhu dan penuh kasih sayang sebagai perwujudan dari firman Allah Ta'ala, "Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah." Ya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh rasa kasih sayang. Wakhfid lahuma janah. Tahu apa arti janah? Janah itu apa artinya? Apa? Panah. Janah itu apa? Janahun. Jamaknya ajnihatun. Ya, ajnihah. Sayap. Ya, laha ajnihah. Malaikat itu punya sayap-sayap. Jin juga. Ada jin yang punya sayap-sayap ya, kata Rasulullah itu al-jin salah satu asnaf. Jin itu ada 3 jenis kata beliau. Yakni sinfun lahum ajnihah. Jenis yang pertama jin-jin yang punya sayap, yatiruna fil hawa, yang terbang-terbang di udara. Nah, itu dia, yang suka buat orang terbang ke Mekah, salat di Mekah. Loh, kok ketawa antum? Bisa saja, ya. Ya bisa saja, memang ada jin seperti itu, terbang sehingga dia nanti kadang dimintai tolong, dan mau dia kan, ada kesepakatan sama jin tersebut, baru dia buat yang aneh-aneh, dikira wali Allah, padahal wali setan, ya terbang-terbang deh gitu, seperti sulap-sulap itu kan, terbang deh gitu, ya. Jadi janah itu artinya sayap, maksudnya sini wakhfid, rendahkan sayap. Kenapa? Karena sayap itu sesuatu yang membuat kita lebih tinggi dari yang lainnya. Kan itu fungsi sayap pada burung, ya atau tidak? Apa fungsi sayap? Ya menerbangkan kan gitu ya, jasadnya itu sehingga lebih tinggi. Maksudnya jangan bersikap tinggi di hadapan kedua orang tua, rendahkan sayap. Jangan kepakkan sayap kita sehingga kita merasa lebih tinggi dari kedua orang tua. Ya, jadi seperti itu. Waqfid lahum janahadzulli minar rahmah. Ya, jadi rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh rasa kasih sayang. Jadi jangan sombong sama kedua orang tua, jangan merasa lebih tinggi. Begitu ya. Kalaupun kita menasihati mereka, bukan karena kita merasa lebih berilmu, akan tapi untuk menunaikan kewajiban ilmu, yaitu untuk disampaikan. Walaupun seandainya orang tua membalas nasihat kita dan mengatakan, "Anak kemarin sore tahu apa, kamu sudah diam saja." Karena kan seperti itu. Kita harus sabar dengan kondisi orang tua yang jika kita sampaikan sebuah nasihat kemudian jawabannya seperti itu. Jangankan Anda ya, saya juga merasakan seperti itu. Ya, ketika menasihati dari keluarga mungkin yang mungkin lebih tua, paman kah atau apa, kemudian kita dibalas dengan, "Kamu anak kemarin sore tahu apa? Kamu belum lahir saya sudah membela agama Allah." Ya. Tidak usah mengajari saya. Ya, bersabar kita terhadap hal-hal seperti itu dari orang-orang yang lebih tua dari kita, dari orang tua kita khususnya. Taib ya, itu yang kedua, merendahkan diri di hadapan keduanya.
Artinya jangan memperlihatkan, menampakkan kita lebih berilmu. Ya. Wah, abi ini atau bapak ibu ini bodoh sekali. Jadi berkata santunlah ketika menasihati kedua orang tua. Beda kan begitu ya? Bedakan antara menyampaikan nasihat kepada orang yang lebih tua dengan orang yang lebih muda ataupun yang setara sebaya. Itu harus kita bedakan. Ya, karena Nabi SAW sendiri, ya beliau kita dapati memiliki cara-cara yang berbeda dengan orang yang berbeda. Bahkan dalam hadis juga disebutkan laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana. Nah, ini kan beda kan? Bukanlah termasuk golongan kami yang tidak ijlal kepada yang lebih tua, tidak menghormati yang lebih tua dan tidak sayang dengan yang lebih muda. Berarti kepada yang lebih tua kita harus lebih hormati. Cara menasihatinya juga dengan penuh rasa hormat. Ya, dengan bentuk penghormatan. Ya, mohon maaf Bapak, Ibu, tes 1 2 3 kan begitu ya. Mukadimah dulu, nah kan begitu ya. Maksudnya buat teh dulu, kasih ini dulu, belikan hadiah dulu. Masya Allah senang. Habis itu, Pak kok enggak sholat sih? Nah ini gitu ya. Jangan datang-datang sudah enggak ngasih apa-apa. Bapak udah sholat? Belum. Kenapa enggak sholat? Ah malas. Kafir Pak. Hah? Kan gitu ya si Bapak. Kamu dari kecil kan begitu ya. Udah syukur enggak saya buang kamu waktu kecil. Nah akhirnya dia juga mengungkit-ungkit kebaikannya. Nah ini salah kalau seperti itu. Ya, jadi carilah hal-hal yang bisa melunakkan dia. Ya, jadi rendahkan diri kita. Jangan kita memperlihatkan ketinggian kita dulu. Ya, biarkan kecil, lihat di bawah, akan tapi nusuk kan begitu ya. Akan tapi kena maksudnya, bukan nusuk ya. Maksudnya tepat sasaran. Tapi yang ketiga berdoa untuk kedua orang tua. Adab yang ketiga berdoa untuk kedua orang tua dengan memohon rahmat dan ampunan dari Allah Ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala yang sudah kita sebutkan tadi, sudah kita bahas. Wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, jadi atau yang semakna dengan ini boleh. Ya, semakna dengan ini. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini mendoakan rahmat kepada untuk kedua orang tua agar Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan atas jasa-jasa kedua orang tua yang telah diberikan kepada kita semua. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi shalih fil jannah." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, sungguh beliau akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Fayaqul, sehingga hamba yang soleh itu pun berkata, Ya Rabbi, anna li hadhihi, wahai Rabbku, ini dari mana? Kenapa? Karena tiba-tiba di surga, dia sudah masuk surga, tapi tiba-tiba diangkat derajatnya. Kan tidak bisa. Seorang masuk surga itu sesuai dengan kadar amalnya, sudah habis, sudah ditimbang semua, sudah selesai, enggak ada lagi urusan, segitu-segitu ya sudah segitu, nah dikasihlah derajat surga yang segini. Karena derajat surga itu enggak tahu berapa ya, tapi jelasnya yang paling tinggi derajat surga itu adalah derajat Firdaus. Adapun hadis yang menyebutkan al-jannatu mi'atu darajah, surga itu 100 derajat, ini khusus bagi para mujahidin, bukan pembatasan tentang surga. Ya. Surga itu tidak bisa dibatasi. Wallahu a'lam. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui berapa. Yang penting dia berderajat. Satu derajat dengan derajat berikutnya itu jaraknya seperti langit dan bumi. Ya. Untuk mujahidin saja itu ada 100 derajat. Berarti surga itu sangat luas, ya, dan tinggi. Dan paling tinggi derajat Firdaus yang atapnya langsung arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ya. Jadi demikian. Ada seorang yang soleh di surga tiba-tiba diangkat derajatnya. Naik tingkat lagi. Oh kok naik? Bisa ada naik kelas gitu ya. Bisa naik tingkat lagi. Dia pun tanya, Ya Rabbi, anna li hadhihi. Wahai Rabbku, dari mana ini? Fayaqul, maka dikatakan kepadanya, bi istighfari waladika lak. Ini istighfar anakmu yang ditujukan kepadamu. Inilah dia namanya anak soleh. Oleh karena itu ketika Nabi menyebutkan 3 amalan yang tak akan terputus setelah seorang meninggal, kemudian Rasul mengatakan sedekah jariyah, kemudian apa? Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan waladin salih yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakannya. Anak yang soleh yang mendoakannya.
Berarti ini tugas orang tua menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh. Dan ciri-ciri yang paling yang paling terlihat namanya anak soleh yang secara umum dikatakan anak soleh, yakni anak yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Ya, jadi anak yang soleh itu bukan anak yang bisa menghasilkan harta yang banyak. Maka dari itu, di antara cita-cita yang paling utama bagi kedua orang tua, bercita-citalah menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh. Jangan cita-citanya itu cuma cita-cita dunia saja. Sangat kita sayangkan kalau ada para orang tua, ya, berangan-angan mencita-citakan untuk anaknya hanya sebatas cita-cita dunia. Padahal dunia akan ditinggalkan. Ya atau tidak? Tidak sampai di yaumil akhir dunia tersebut. Ya, saya mau nanti anak saya kalau bisa menjadi miliuner. Ya, punya harta yang banyak. Ya, tidak usah muluk-muluk kan begitu ya. Jadi kita inginkan yang paling secara umum saja, bagaimana anak kita tersebut bisa mendoakan kita setelah kita mati, setelah kita meninggal dunia. Ya, dia bisa mendoakan kita. Coba bayangkan satu istighfar ini naik 1 derajat. Masya Allah, ya. Baik, khonifuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, adab yang keempat, memenuhi segala kebutuhan keduanya dengan cara membantu, memberikan nafkah, melayani keduanya dengan senang hati, dan berusaha sungguh-sungguh dalam berbuat baik kepada keduanya. Semuanya itu belum dapat membalas jasa dan hak keduanya. Jadi berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Jangan malah mengusirnya ya. Nauzubillah ya. Jangan malah mengusir kedua orang tua, ataupun apalagi kalau sudah tua itu biasanya kan agak rewel, apalagi yang sudah ada penyakitan kan begitu ya, sakit ini, Masya Allah, itu ujian bagi seorang anak. Ya, jangan sampai istri yang lebih dia dahulukan daripada kedua orang tuanya. Jadi harus kita fahamkan, dan kita harus faham hadis-hadis yang berbicara tentang istri. Apa kata Rasulullah SAW? Istri itu adalah awanun, tawanan bagi kalian, bukan raja. Ya, sementara orang tua tidak bisa, lihat kata Rasulullah SAW, la yajzi waladun walidan illa ayajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Seorang anak tidak akan mungkin membalas jasa kedua orang tuanya. Coba antum bayangkan, tidak bisa lepas kita dari kedua orang tua. Nanti pada hari kiamat antum dipanggil dengan nama orang tua, ya atau tidak? Fulan bin Fulan, bukan dipanggil kita gandengan sama istri. Ya, sekarang banyak kita dapati kasus-kasus di mana seorang laki-laki setelah menikah dengan seorang wanita, dia lebih tunduk kepada istrinya daripada kedua orang tuanya. Ya, ini musibah seperti ini. Ya, sehingga ketika dia ingin berbuat baik kepada kedua orang tua, Allah biarkan aja lah, enggak usah diurusin. Nauzubillah. Kok enggak usah diurusin kedua orang tuanya? Padahal ya, dukungan dia kepada birrul walidain, suaminya tersebut, ini merupakan kebaikan. Justru menghalang-halangi suami seperti itu, ini keburukan baginya. Ya, maka dari itu harus berhati-hati. Jangan sampai terkena fitnah wanita, ya, yang mengakibatkan kita tertutup dari pintu-pintu surga. Ya, pintu surga seorang anak, khususnya anak laki-laki, itu ada pada kedua orang tua. Jangan sampai gara-gara istri ataupun yang lainnya, ya, menyebabkan pintu ini tertutup bagi kita. Nauzubillah. Baik, para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang anak tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tuanya kecuali ia dapati orang tuanya sebagai budak, sebagai seorang hamba sahaya yang dia bisa membeli atau memerdekakannya. Padahal orang tua bukan budak, tidak bisa kita jual, kita beli. Adapun istri, bagaimana istri? Bisa kita lepas, bisa kita ikat lagi, ya atau tidak? Iya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wastaun nisa bi khairan. Ya, wastaun nisa bi khairin. Ya, ini berilah wasiat ataupun nasihatilah para wanita dengan kebaikan. Fa innahunna awanun indakum, karena mereka itu adalah tawanan bagi kalian. Maksudnya tawanan di sini, jika memang seorang laki-laki tersebut mau, maka dia tahan jadi istrinya. Jika dia mau, maka akan dia lepaskan. Kalimat tolak ini kan artinya kan melepas. Ya, atlaq, yutlik. Antum bahasa Arab nanti, ya, indi bundukiyah utlikuh, kan gitu ya. Saya punya senapan, saya mau tembak dia, yaitu utlik. Dan kata tolaqa. Ya, jadi melepas peluru. Nah, demikian juga tolak dikatakan tolak ya karena bisa hak suami bisa melepas itu semua. Ya, tapi orang tua enggak bisa. Atau bisa mentalak ibu bapak? Enggak bisa. Durhaka itu namanya. Saya talak ibu bapak saya kata. Nauzubillah. Baik.
Kemudian yang kelima, bergaul bersama keduanya dengan cara yang baik. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa ketika seorang datang untuk membaiat Rasulullah SAW atas hijrah dengan meninggalkan orang tuanya dalam keadaan nangis, maka Rasulullah SAW berkata, kembali dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Disuruh pulang lagi sama Nabi. Ya, disuruh pulang lagi, kamu sudah membuatnya menangis, pulang dulu. Buat kedua orang tuamu tertawa. Yang keenam, berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Sudah tadi dalam ayat tersebut ya, Isra. Yang ketujuh, memberikan infak, sedekah kepada kedua orang tua, tapi jangan memberikan zakat. Ya, para ulama mengingkari ataupun menolak jika seorang anak memberi zakat sama orang tua. Kan begitu ya? Kenapa? Karena ini kewajiban untuk membiayai kedua orang tua. Masa dikasih zakat? Kecuali istri ngasih zakat sama suami, boleh. Ya, istri boleh ngasih zakat sama suami. Kenapa? Ya karena terkadang kita dapati menikah laki-laki dan wanita, mungkin si wanitanya lebih banyak hartanya dan wajib keluar zakat, kemudian dia dapati suaminya kiri, ya nih Mas, kasih zakat nih Mas. Karena istri tidak ada kewajiban kepada suami, yang wajib itu suami menafkahi istri. Nah, kan begitu ya. Maka hati-hati antum dapat wanita yang kaya. Nanti antum tiap tahun dikasih zakat. Yang kedelapan, membayarkan hutang-hutangnya jika mereka memiliki hutang. Yang kesembilan, menunaikan wasiat yang sesuai dengan syariat. Jika wasiat itu tidak sesuai syariat, maka tidak boleh kita menunaikannya. Yang kesepuluh atau yang terakhir, berbakti dan menyambung kekerabatan selama keduanya masih hidup dan setelah salah satu atau keduanya meninggal, serta melaksanakan wasiatnya. Adapun menyambung kekerabatan dan menjalin hubungan dengan teman bapaknya sepeninggalnya termasuk perbuatan baik yang paling baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abarrul bir silatul walad ahla wuddi abih." Sesungguhnya di antara kebaikan yang paling baik adalah seorang anak tetap menyambung hubungan pertemanan dengan teman ayah sepeninggalnya. Jadi kalau kita punya ayah kita punya teman-teman yang itu teman akrabnya kan begitu ya, teman-teman ngajinya misalnya, teman-teman seperjuangannya setelah meninggal ayah kita sambung, ini pahala. Ya, ini merupakan kebaikan. Ya, dari teman-teman bapak kita, teman seperjuangannya, teman karibnya, teman kebaikannya gitu ya, bukan teman-teman jahatnya. Wah, itu teman ayah saya waktu anu dulu kan begitu ya, buat jahat dulu gitu ya. Tidak, tapi teman-teman baiknya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Ya. Ya kalau dia menyimpang lurusin, dinasehatin maksudnya. Ya, itu juga termasuk berbuat baik. Maksud kita dia berbuat baik, memberikan hadiah. Kalau cuma sebatas berbuat baik secara umum, sementara dia kita ketahui maksud orang-orang yang suka berbuat kejahatan, ya ini tidak layaklah kita berikan hadiah ataupun gitu ya. Akan tetapi kalau yang kita ketahui dia menyimpang, ya kita luruskan, kita nasihati cara berbuat baiknya. Ya, kita nasihati. Saya mau kasih hadiah ini. Siapa yang bisa menyebutkan tadi adab kepada kedua orang tua minimal 4 lah. Siapa yang bisa menyebutkan? Adab seorang penuntut ilmu kepada kedua orang tua minimal 4. Tapi jangan lihat buku, tutup. Siapa yang bisa tunjuk tangan? Cepat. Ini ada buku dikirim sama Ustaz Firanda. Tulisan beliau ya. Syarah kitab Tauhid ini. Ada yang bisa? Cepat. Ya. Ada. Kuat suaranya. Laki-laki kok. Doakan kedua orang tua. Iya, berikan sedekah kepada orang tua. Berikan hutang-hutang kepada orang tua. Berkata yang baik. Apa yang paling utama? Nomor satunya enggak antum sebut. Iya, berbakti kepada orang tua. Ya Hasan langsung. Fadhal. Langsung 2.
Siapa yang masih ingat ya keutamaan ilmu dibandingkan dengan harta? Minimal 2 sajalah. Betul. Kuat suaranya. Ya. Warisan manusia. Terus iya, ilmu itu tanda Allah ingin kebaikan kepadanya, sementara dilimpahkan harta bisa jadi istidraj. Baik. Ahsan. Fadhal. Ya, khair insyaallah. Cukup ya. Insyaallah sampai di sini. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang berikutnya. Ini saja. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.